Pengertian search engine. Search engine atau lebih dikenal sebagai mesin pencari merupakan suatu program atau aplikasi website yang bertugas untuk melakukan pencarian berdasarkan kata kunci yang kita ketikkan pada form pencarian. Hasil dari pencarian akan menampilkan berbagai data informasi yang bersumber dari sebuah website, blog, atau forum tertentu. Hasil dari pencarian sering disebut sebagai search engine result page. Teori search engine dalam menampilkan hasil pencarian, mesin pencari atau search engine melakukan beberapa kegiatan atau algoritma sistem yang diterapkan diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Pencarian list. 2. Pencarian tree. 3. Pencarian SQL. 1. Pencarian list merupakan algoritma yang melakukan pencarian dengan cara mencari satu key dan pencarian dilakukan secara linear. Hasil dari pencarian ini adalah satu elemen. Kekurangannya adalah sangat lama karena pencarian yang linear, namun kelebihannya hasilnya sedikit. 2. Pencarian tree. Pencarian ini ibaratnya pohon. Pohon memiliki batang-batang karena algoritma ini mencari data dari dataset yang paling luas dan kemudian menyempit hingga sampai bagian yang lebih detail. 3. Pencarian SQL. Pencarian SQL menggunakan bahasa database struktur query language yang memungkinkan data untuk diambil secara tidak linear. Data langsung bisa diambil dari subset dari keseluruhan dataset yang ada. Cara kerja search engine. Mesin pencarian web bekerja dengan cara menggunakan program yang sering disebut dengan istilah speed robots atau crawlers untuk mencari konten dari seluruh sudut internet. Hasil-hasil pencarian crawler ini kemudian digunakan mesin pencarian untuk membangun indeks internet. Sebagian besar mesin pencari akan memberitahu Anda tentang cara meningkatkan peringkat halaman Anda di halaman hasil pencarian. Algoritma yang mereka gunakan dijaga dengan baik dan sering berubah untuk menghindari penyalahgunaan. Tetapi dengan mengikuti beberapa teknik optimatis mesin pencari atau SEO yang sudah terbukti, Anda dapat memastikan bahwa website Anda terindeks dengan baik dan tetap tinggi dalam peringkat. Search Engine Automation atau SEO. Search Engine Automation atau yang biasa disingkat dengan SEO adalah serangkaian proses yang digunakan secara sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan volume dan kualitas trafik kunjungan melalui mesin pencari dengan memanfaatkan mekanisme kerja atau algoritma mesin pencarian tersebut. Search Engine Automation atau SEO. Tujuan dari SEO adalah menempatkan sebuah situs atau web pada posisi atas dari hasil pencarian berdasarkan kata kunci tertentu yang ditargetkan. Secara logis, situs web yang menempati posisi teratas pada hasil pencarian akan memiliki peluang yang lebih besar atau mendapatkan pengunjung. Sejarah Search Engine Automation atau SEO.
Istilah dari Search Engine Optimization pertama kali digunakan pada 26 Juli tahun 1997 oleh sebuah pesan spam yang diposting di internet. Pada masa itu, algoritma mesin pencari belum terlalu kompleks sehingga mudah dimanipulasi. Versi awal algoritma pencarian didasarkan sepenuhnya pada informasi yang disediakan oleh webmaster melalui meta tag pada kode HTML situs web mereka. Meta tag menyediakan informasi tentang konten yang terkandung pada suatu halaman web dengan serangkaian kata kunci atau keyword. Larry Page atau Sergey Brin, dua mahasiswa doktoran ilmu komputer Universitas Stanford, berusaha mengatasi permasalahan tersebut dengan membangun Backrub, sebuah mesin pencari sederhana yang mengandalkan perhitungan matematika untuk memeringkat halaman web. Algoritma tersebut yang dinamakan PageRank merupakan fungsi matematika yang kompleks berupa kombinasi antara perhitungan jumlah link yang mengarah pada suatu halaman web dengan analisis atau kualitas masing-masing link tersebut. Pada tahun 1998, Page dan Brin mendirikan Google yang merupakan versi tingkat lanjut di Backrub. Dalam waktu singkat, Google memperoleh reputasi dan kepercayaan dari publik pengguna internet karena berhasil menyajikan hasil pencarian yang berkualitas atau tidak dimanipulasi, cepat dan relevan. PageRank lantas menjadi standar baik bagi mesin pencari maupun bagi webmaster yang berusaha agar situs webnya memperoleh nilai PageRank setinggi mungkin sehingga menempati posisi tertinggi pada hasil pencarian. Cara kerja SEO. SEO sendiri memiliki dua metode utama yang wajib digunakan dan diterapkan dalam optimasi website, yaitu 1. Pengaturan nama domain. 2. Mengaturkan judul website. 3. Pengaturan meta description dan keyword. 4. Pengaturan tag heading H1, H2, H3. 5. Pengaturan tag alt dan title pada gambar. 6. Internet link. 7. Permalink. 1. Pengaturan nama domain. Dalam membangun website, tujuan website harus sudah jelas arahnya sesuai dengan nama domain yang telah ditetapkan. Karena dasar utama agar website terus meningkatkan kinerjanya dimulai dari pemilihan nama domain. Di dalam metode SEO, nama domain harus mengandung salah satu atau beberapa keyword yang sudah ditargetkan. Pengaturan judul website. Judul website merupakan elemen penting untuk memberikan gambaran mengenai isi website. Judul website sering digunakan untuk search engine Google untuk ditampilkan pada halaman hasil pencarian. Sebaiknya judul website memiliki panjang 50-60 karakter. Bila judul website memiliki panjang lebih dari 60 karakter, maka search engine akan dilakukan pemotongan karakter hurufnya pada halaman pencarian. Dalam pembuatan judul website, hal yang penting adalah perlunya memasukkan kata kunci yang relevan dengan isi website. Pengaturan meta tag description dan keyword. Di dalam pengaturan ini terdiri dari pengaturan meta tag description
dan meta tag keyword yang membantu website kita lebih cepat terindeks di search engine. Meta tag akan memberikan informasi penting mengenai halaman website kita kepada Google Crawler. Meta tag ini tidak ditampilkan secara keseluruhan pada halaman muka website, namun akan bekerja pada mesin pencarian Google. Pengaturan tag heading H1, H2, H3. Search engine akan membaca halaman website secara keseluruhan dimulai dari kiri atas sampai kanan bawah. Maka dari itu penting untuk menempatkan tag H1 pada kalimat pertama pada konten website. Penerapan H1 umumnya ditempatkan pada tag judul artikel. Selain H1, penting juga untuk menempatkan H2 dan H3 pada konten yang berada pada halaman tersebut. Pengaturan tag alt dan title pada gambar. Pengaturan tag alt dan title pada gambar berfungsi untuk memberikan kata kunci pada gambar. Search engine tidak dapat mengetahui nama dari sebuah link gambar. Namun, dengan penggunaan tag ini, maka akan membantu search engine dalam melakukan pencarian dan identifikasi link gambar. Internal link. Tujuan utama internal link adalah untuk membantu search engine menjelajahi seluruh halaman artikel dan membaca seluruh struktur website kita. Struktur yang rapi membuat semua artikel kita akan terindeks dengan baik di search engine. Salah satu contohnya adalah memiliki menu website yang rapi dan menuju pada artikel terkait dengan relawan dan tidak berlebihan. Umumnya, sebuah artikel baiknya memiliki satu internal link terhadap artikel terkait. Hal tersebut juga dapat membantu pada pembaca atau user yang mengakses website dan menemukan artikel yang user butuhkan. Permalink. Permalink sebenarnya merupakan kependekan dari permanent link, yang dalam bahasa Indonesia berarti tautan permanen. Jadi, permalink merupakan sebuah tautan atau link bersifat permanen yang menuju pada halaman atau posting pada website. Permalink adalah istilah yang digunakan untuk URL sebuah halaman web, baik itu berupa posting maupun halaman statis. Seperti namanya, permalink bersifat permanen sehingga menjadi identitas sebuah halaman website. Permalink juga sifatnya unik, artinya tidak boleh ada yang sama. Tujuan permalink juga salah satunya untuk mendapatkan URL yang friendly atau mudah diingat. Contoh search engine. Penggunaan search engine ini sendiri memang sama, yaitu Anda tinggal memasuki kata kunci dan tekan tombol enter. Tetapi, mereka bisa memberikan hasil serta fitur-fitur yang berbeda. Berikut ini adalah beberapa contoh search engine yang populer di internet. 1. Google. 2. Bing. 3. Yahoo. 4. Ascom.